Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendapatkan manfaat dari pertarungan dia kekuatan. Chapter 21. Mendapatkan manfaat dari pertarungan dia kekuatan sekelompok bayangan merah, seperti banjir yang mengamuk, melesat melewati hutan. Aura mereka yang padat, berdarah, menyebabkan beberapa magical beast peringkat rendah, yang keluar mencari makanan, takut mendekat. Mereka hanya bisa menggunakan tatapan ketakutan mereka dari jauh saat mereka melihat sekelompok orang saat mereka berlari lewat. Beberapa saat setelah kelompok manusia berwarna merah itu melintas, bayangan berwarna hitam lainnya melompat dan muncul dari antara pepohonan. Tubuhnya berkedip dan berhenti di cabang pohon sebelum mengangkat kepalanya, menghadap ke sekelompok orang berwarna merah yang menundukkan kepala saat mereka berlari dengan liar. Dia tidak bisa menahan cemberut. Dengan suara lembut, dia berkata, "Jika saya terus menunda seperti ini, Fan Lao mungkin benar-benar akan mengejar." Xiao Yan merenung sedikit, mengatupkan giginya dan berkata pelan, "Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, maka aku hanya bisa membuatnya dengan paksa." Begitu dia mengatakan ini, kaki Xiao Yan dengan lembut menekan cabang itu. Tubuhnya dengan lembut melayang ke bawah sebelum tubuhnya terus mengikuti kelompok di depan. Dua kelompok dengan perbedaan jumlah yang besar bergegas melalui hutan pegunungan, dengan satu di depan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Jarak di antara mereka tidak melebihi 100 meter. Xiao Yan tetap dekat di belakang kelompok di depan, diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Ini berlanjut dengan cara ini selama beberapa menit sebelum akhirnya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakinya dengan kasar menginjak dahan pohon. Kecepatannya baru saja melonjak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kelompok Fan Ling di depan sebenarnya telah berhenti. Jantungnya melonjak saat dia diam-diam mengurangi kecepatannya dan dengan diam-diam mendarat di cabang pohon sebelum dia mendekat dengan hati-hati. Di tempat terbuka kosong di dalam hutan, Fan Ling melambaikan tangannya dan mengurangi kecepatan rombongan. Wajahnya serius saat dia melihat Bloodguard di depan yang dia kirim untuk mengintai di depan. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah ada aktivitas di depan?" Pemimpin Sekte Junior. Ada tanda-tanda orang di jalur gunung ke arah itu. Setelah penyelidikan yang cermat, tampaknya orang-orang dari makam tengkorak hitam. The Bloodguard berlutut dengan satu lutut saat dia melaporkan dengan hormat. Makam tengkorak hitam. Ekspresi Fan Ling berubah sedikit saat dia mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah kami juga telah dihentikan? Bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan kami?" Pemimpin Sekte Junior. Melihat sikap mereka, sepertinya mereka tidak menyergap kita. Sebaliknya, mereka tampaknya mencari jalur pegunungan terpencil dan menggunakannya untuk segera kembali ke kota tengkorak. Pengawal darah yang berpengalaman ragu-ragu sedikit sebelum berbicara. "Oh, hei. Setelah membeli keterampilan Do kelas D, mereka mencari jalan kecil dan terpencil untuk diam-diam kembali ke kota tengkorak. Ini sangat cocok dengan karakter orang-orang itu." Mata Fan Ling menyipit. Dia ingat bahwa teknik Do tipe agility, gerakan 3000 petir, yang sangat dia dambakan ada dalam genggaman mereka. Keinginan yang membara yang sulit ditahan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya saat dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak orang yang mereka miliki?" "Tepatnya 10. Apakah orang Huiku itu di antara mereka?" Fan Ling segera mengikuti dengan pertanyaan lain. Huiku yang baru saja dia bicarakan adalah pria parubaya berjubah abu-abu yang telah bertarung dengannya untuk gerakan 3000 petir di pameran lelang kemarin. Ya, dia. Menurut penilaian bawahan ini, pihak lain harus memiliki 2 Dowlings yang kuat dan 2 Dadosis. Sisanya adalah dari kelas Dosi. The Bloodguard dengan serius menjawab. 2 Dowlings, 2 Dadosis ya. Fan Ling bergumam pelan pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, senyum keserakahan dan biadab melintas di matanya yang menyipit. Dengan lambaian tangannya, dia berkata dengan cara yang gelap dan dingin, "Tingkatkan kecepatan kami. Ikuti orang-orang dari makam tengkorak hitam." Awalnya, saya tidak berencana untuk memiliki ide tentang masalah ini.
Tetapi kebetulan mereka sendiri memilih untuk mengambil jalur gunung kecil ini. Mereka seharusnya tidak menyalahkan tuan muda ini karena memiliki hati yang hitam. Pemimpin Sekte Junior. Pemimpin Sekte berkata bahwa misi terpenting yang kita miliki sekarang adalah mengirim pil naga misterius Yin Yang kembali ke kota Muzi. Jika ada masalah yang muncul, itu mungkin sangat merugikan bagi kami. Melihat bahwa Fan Ling benar-benar berencana untuk menghentikan orang-orang dari makam tengkorak hitam, lelaki tua itu, yang telah mengikuti di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi dengan tergesa-gesa menyarankan untuk tidak melakukannya. Elder Luo, kamu tidak perlu khawatir. Pihak lain jauh lebih lemah dari kami baik dalam hal jumlah atau kekuatan grup secara keseluruhan. Sangat bermanfaat bagi kami untuk mengambil risiko ini untuk teknik Do kelas D. Fan Ling mengulurkan tangannya dan berbicara dengan lemah. Ini, Penatua Luo ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan pria tua lain di sampingnya dan kemudian menatap Fan Ling, yang wajahnya dipenuhi dengan tekad. Dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Ketika saatnya tiba, aku perlu merepotkan kalian berdua tetua untuk menahan Dowlings dari pihak lain. Aku akan memimpin pengawal darah untuk menghabisi orang lain dari makam tengkorak hitam. Kali ini, itu akan sama seperti yang kita lakukan dengan orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Kita tidak boleh membiarkan setengah orang pun menyelinap pergi. Fan Ling dengan dingin berkata, gaya membunuhnya tegas tanpa keraguan sedikit pun dan bisa dianggap sebagai sosok yang berkuasa. Namun, dia terlalu rakus. Saat suara Fan Ling turun, kelompok pengawal darah mengangguk dengan tenang tanpa mengeluarkan sedikit pun keluhan atau penolakan. Fan Ling mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan memimpin ke depan saat mereka menyerbu ke dalam hutan. Tidak lama setelah Fan Ling dan yang lainnya menghilang, tubuh Xiao Yan muncul di atas pohon besar. Dia mengamati tempat kelompok mantan menghilang, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia berkata, sungguh orang yang terlalu rakus. Ketika dia melihat sesuatu yang bagus, dia hanya ingin merebutnya tapi kali ini, kamu ditakdirkan untuk dirampok. Xiao Yan tertawa pelan saat tubuhnya melayang turun dari pohon besar sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melompat ke dalam hutan. Sosok Xiao Yan melayang di dalam hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia tiba-tiba memperlambat dan menyembunyikan tubuhnya di balik pohon besar. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, di tanah kosong yang hanya berjarak puluhan meter, lebih dari 10 pengawal darah yang diselimuti oleh aura berdarah membentuk lingkaran, mengelilingi beberapa orang dengan tengkorak berwarna hitam dijahit ke jubah mereka. Dari tampang kekacauan di tanah dan luka di tubuh mereka, terlihat jelas bahwa kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran eksplosif dalam waktu singkat sebelumnya. Di tempat tidak jauh dari lingkaran pertempuran, ada 2 medan pertempuran kecil lainnya. 4 sosok manusia terjalin satu sama lain. Senjata tajam di tangan mereka membawa kekuatan yang ganas saat mereka saling menebas dengan keras. Kadang-kadang, kilatan dari pisau dan aura pedang akan menghantam udara, dan batu besar atau pohon besar di sampingnya akan langsung terpotong. Dari sini, orang dapat melihat bahwa kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup atau mati dan tidak berniat untuk bertengkar. Apakah mereka sudah mulai berkelahi? Tatapan Xiao Yan menyapu tanah kosong yang berantakan. Dia kemudian melirik 2 medan pertempuran kecil itu. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu di antara mereka secara mengejutkan adalah orang dari makam tengkorak hitam selama pameran lelang kemarin. Orang-orang dari Black Skeleton Tomb tidak tahan diserang seperti Sky Serpent Mansion. Saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, Blood Guard, yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah sekali lagi mulai menyerang. Aroma darah yang datang hampir membuat orang muntah. Di bawah lebih dari 10 pisau darah yang bersinar, 8 orang dari makam tengkorak hitam, dengan pengecualian dari 2 dadosis, yang mengertakkan gigi dan bertahan, langsung dibacok sampai mati oleh pisau yang kacau itu. Kematian mereka sangat menyedihkan. Siu, panah gelap, hitam, dingin tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif. Panah dingin membawa aura berdarah yang pekat saat itu dengan keras menembus tenggorokan seorang dadosi dengan cara seperti kilat.
Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan panah melewati tenggorokan pria itu dan keluar dari belakang sebelum akhirnya memaku dirinya sendiri dengan kuat ke batang pohon. Ekor anak panah itu bergetar dengan cepat. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah mana panah itu ditembakkan. Orang yang menyerang sebenarnya adalah Fan Ling, yang memegang busur di tangannya. Pada saat ini, dia sekali lagi mengangkat busurnya setelah membunuh satu Dosi dan menargetkan Dosi lainnya dari kejauhan. Melihat Fan Ling mengarahkan panah ke arahnya, ekspresi Dosi lainnya berubah drastis. Doki melonjak liar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi dan membentuk armor Doki yang agak kasar di permukaan tubuhnya. Dari penampilan baju besi Doki ini, kekuatan Dosi ini kemungkinan besar sekitar 2 atau 3 bintang. Hei! Kamu ingin memblokir panah gerhana darah, ku hanya dengan armor Doki yang rusak itu. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin saat melihat tindakan Dosi. Dia menarik tali busur ke belakang dan melepaskan jarinya. Sebuah panah yang ditutupi oleh energi berwarna darah, ditembakkan dengan kekuatan ledakan. Itu berubah menjadi cahaya berdarah yang dengan keras bertabrakan dengan armor Doki itu dengan cara seperti kilat. Sebuah krang yang akan membuat wajah seseorang masam, langsung terdengar. Suara berderak tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena panah berwarna darah itu benar-benar merusak lubang kecil di baju besi Doki itu. Panah itu kemudian mengebor ke tenggorokan Dosi itu melalui lubang. Fan Ling dengan acuh tak acuh memandangi Dosi yang telah pingsan dengan lembut di tanah. Dia kemudian menyaksikan serangan terakhir dari 2 Dosi ini tepat sebelum kematian mereka, menewaskan hampir 10 pengawal darah. Hatinya tidak bisa menahan rasa sakit sedikit. Tidak mudah untuk merawat para pengawal darah ini, untungnya. Ada gerakan 3000 petir. Sebagai kompensasinya, Fan Ling mengulangi dalam hatinya. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Dia memiringkan kepalanya dan menatap 2 Dowling Squad lainnya dari Black. Mereka tidak bisa bergerak. Dengan suara lemah, dia berkata, Mo Erhan, serahkan gerakan 3000 petir. Jika Anda memenuhi permintaan saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh. Ekspresi pria parubaya bernama Mo Erhan tampak gelap dan serius saat dia menghindari serangan dari lawan di depannya. Suaranya parau saat dia berkata, Fan Ling, kamu akan menyesali ini. Fan Ling tertawa dingin saat busur dan anak panah di tangannya sedikit bergoyang dan menunjuk ke arah Dowling yang kuat. Aura darah terkonsentrasi di ujung panah dan matanya menyusut rapat saat ini. Pada saat tertentu, dia akhirnya menemukan celah dari Dowling yang dipaksa keluar oleh lawannya. Dia mengendurkan tangannya dan panah darah ditembakkan secara eksplosif. Sesaat kemudian, sebuah panah dengan keras ditembakkan ke dada Dowling yang kuat. Jika aku mati, ayo mati bersama. Dowling yang kuat dari Black Skeleton Tomb juga sangat agresif. Meskipun terkena panah dingin Fan Ling sampai dia terluka parah dengan darah segar berulang kali keluar dari mulutnya, dia membuang senjata di tangannya. Dia dengan gila menahan rasa sakit yang hebat karena tangannya dipotong oleh pisau lawannya saat dia menggunakan tangannya yang lain untuk membungkus lawannya dengan erat. Wajahnya ganas saat dia berteriak, ledakan tulang. Tetuahan, cepat mundur. Ekspresi Fan Ling berubah dan buru-buru berteriak ketika dia melihat wajah orang kuat dari Black Skeleton Tomb tiba-tiba berubah menjadi hijau dan ungu yang aneh. Bang! Peringatan Fan Ling baru saja jatuh saat Dowling yang kuat itu tiba-tiba meledak. Riak energi yang kuat dari ledakan menghilangkan hampir setengah kaki tanah dari tanah di sekitarnya. Dowling yang kuat dari Sekte Darah juga telah diledakkan oleh ledakan sampai pakaiannya compang camping dan kulitnya rusak, memperlihatkan daging di dalamnya. Wajahnya pucat karena dia tergantung hanya dengan nafas. Sial, melihat penatuahan yang telah mempertahankan nyawanya. Tetapi untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, Fan Ling mengeluarkan kutukan yang keras. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, Pengawal darah, dengarkan, kelilingi dan bunuh Mo Erhan. Iya, saat perintah Fan Ling jatuh, sisa 20 penjaga darah mengangkat pisau panjang mereka yang memiliki bekas darah yang masih belum mengering. Setelah itu,
Mereka membawa aura berdarah ke seluruh tubuh mereka saat mereka mengepung dan menyerang Mo Erhan. Mengepung dan membunuh dan dikelilingi dan dibunuh. Kebrutalan ini terjadi di sebidang tanah kosong ini. Dowling yang kuat menjaga Mo Erhan di depan karena puluhan pengawal darah yang kuat menyerang dari segala penjuru dan dia harus berhati-hati terhadap panah dingin dari Fan Ling yang berada di luar pengepungan. Dengan dipaksa untuk dialihkan ke ekstrim seperti itu, pembukaan dipaksa keluar oleh Elder Luo setelah hanya bertahan selama beberapa menit. Meskipun dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang balik dan menyebabkan Elder Luo terluka parah, dia juga dipukul oleh telapak tangan yang ganas dan benar-benar pingsan. Orang yang disebut Elder Luo itu memegangi dadanya dan menghembuskan nafas panjang. Dia memuntahkan seteguk darah segar saat dia melirik pengawal darah, di mana hanya 10 yang tersisa, serta tetuahan yang terluka parah. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di makam tengkorak hitam sekejam ini dan tidak takut mati. Betapa pahitnya pertarungan. Melihat Mo Erhan akhirnya tidak sadarkan diri, Fan Ling yang sedang menarik tali busurnya di luar medan pertempuran, akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan sembarangan mengesampingkan busur dan anak panah di tangannya dan dengan cepat berjalan ke depan. Dia kemudian secara acak mengambil pisau panjang dari tangan pengawal darah sebelum dengan keras memotong leher Mo Erhan dengan wajah ganas, benar-benar menghabisinya. Dia menjentikkan ujung pisau dengan lembut dan mengangkat cincin penyimpanan di tangan Mo Erhan. Fan Ling buru-buru membalik semua yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, kegembiraan liar yang sulit disembunyikan memenuhi wajahnya. Dia menjabat tangannya dan sebuah gulungan kuno berwarna perak muncul di tangannya yang lain. Haha, gerakan 3000 petir telah mendarat di tanganku. Setelah saya berhasil mempraktikkannya, apa yang bisa dilakukan oleh Do Wang yang kuat terhadap saya? Haha, Fan Ling memegang gulungan itu erat-erat dan tidak bisa menahan diri untuk menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Sama seperti Fan Ling yang telah melupakan dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak, kekuatan isap tiba-tiba muncul entah dari mana. Gulungan berwarna perak itu langsung terbang keluar, dan akhirnya dengan sembarangan digenggam oleh sebuah lengan panjang. Terima kasih banyak atas kerja keras pemimpin Sekte Junior Fan Ling. Namun, lebih baik bagi saya untuk mengendalikan teknik ini. Seorang pria berjubah hitam anehnya muncul di dahan pohon. Gulungan di kelas Dou Teknike berwarna perak itu memantul dengan kilau samar di bawah sinar matahari. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.